warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita ada dalam sehat. Mudah-mudahan kita selamanya diberi kesehatan dan keberkahan. Untuk selanjutnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dan kali mengganggu waktunya untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini kita mendapatkan ilmu yang nantinya kita dapat diaplikasikan dalam pembelajaran tidak kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini rekan kita yang masuk program CGP akan memaparkan atau istilahnya akan menyebarkan hasil pemahamannya mengenai materi-materi yang ada pada program CGP. Dan pada hari ini beliau akan memberikan penyebaran atau istilahnya memberikan diturunkan kepada kita apa-apa yang dinamakan di sini adalah mengenai budaya positif. Dan kalau kita lihat dari judulnya ya, budaya positif lebih berorientasi pada segi akhlakul karimah, karena di mana dalam pembelajaran yang diharapkan itu peserta didik itu bukan hanya dalam kecerdasan saja, tapi diharapkan juga memiliki akhlakul karimah yang baik. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa konsep pendidikan, ya, konsep pendidikan itu adalah pendidikan yang holistik, di mana peserta ini dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa dan olahraga. Itu harapannya, ya. Mari kita nanti simak dari penjelasan dari Pak Wakil Semangat mengenai bagaimana menanamkan budaya positif pada siswa mulai pembelajaran di kelas. Untuk itu, untuk mempersingkat pelaksanaan kegiatan ini, kami silakan kepada Bapak Wakil Semangat menyampaikan apa mengenai budaya positif terhadap mereka kita di sini. Maka Bapak Wali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah di sini itu, yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik di sini itu. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu mendapati undangan yang telah saya berikan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji kehadirat beliau ini, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua dapat bertemu bertatap muka dalam suatu rangkaian acara, yaitu kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman positif tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga dapat berjuang limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat usma darinya. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan dan perkenankan saya pada kesempatan siang hari ini mengganggu waktu aktivitas belajar yang Bapak Ibu untuk menyampaikan pemahaman terhadap budaya positif yang setelah saya
saya pelajari pada program guru penggerak akan khususnya pada modul 1.4. Dan alhamdulillah setelah saya mempelajari modul 1.4 ini banyak sekali hikmahnya, terutama banyak sekali yang menjadi perubahan pada diri saya. Untuk itu, mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya selama 30 detik. Nah, di sini Bapak dan Ibu dimohon sudi untuk tersenyum, ya, tersenyum selama 30 detik untuk merelaksasikan apa namanya, selama kita tadi di kelas masing-masing. Nah, di sini caranya Bapak dan Ibu nanti sering berhadapan dan hitungan ketiga kita silakan berdiri, Pak. Nah, dalam hitungan ketiga nanti harus tersenyum, ya, supaya yang ada di sebelahnya. Dan siapa Bapak Ibu? Ya, coba silakan berdiri dulu, berdiri sambil berdiri. Nah, dalam hitungan ketiga Bapak dan Ibu dimohon untuk tersenyum, ya, sambil bersamaan aja, ya. 1, 2, 3. Tersenyum, Pak. Yang hebat aja. Sampai kelihatan gitu. Ya, sampai kelihatan gitu. Lihatnya ke bu apa? Bu atas, ya. Nah. Selesai. Bapak sangat ketika melihat Bapak dan tersenyum gitu. Kemudian Bu Siti, apa yang Anda rasakan ketika melihat teman di samping Ibu sedang tersenyum? Senang dan rasa lucu. Ya. Nah, kegiatan Ibu diharapkan ketika anak-anak sudah bosan, ya, mungkin di dalam pelajaran jam-jam terakhir itu anak-anak mungkin mulai bosan, mereka sudah mulai ingin pulang ke rumah yang masing-masing. Maka baiknya kalau misalkan kita contohkan metode ini di kelas sosial, ya, anak-anak itu merasa tersenyum kembali, ya, merasa wakil kembali. Nah, di sini Bapak dan Ibu, konsep inti budaya positif, ya, konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Terus nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan tingkat resolusi. Nah, ini merupakan konsep inti dari budaya positif. Maka tidak akan terlepas dari ke-6 ini yang akhirnya itu akan menjadi suatu budaya positif di sekolah. Selanjutnya, apa itu dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Nah, pada akhirnya ini menunjukkan profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari satu aktivis, kreatif, mandiri, bernama aktivis, mandiri, beriman, bertakwa, berbhinneka agama, bergotong royong, dan kreatif. Maka akan menunjukkan profil pelajar Pancasila. Maka tidak sekaligus, ya Allah, tinggal Bapak Ibu pilih salah satu dari aspek ini. Nah, aspek ini Bapak dan Ibu boleh pilih apakah itu mandiri ataupun kreatif dan bertakwa. Nah, ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru.
sini tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah kesalahan dari teori kontrol. Ilusi dulu mengontrol diri. Kalau zaman dulu, guru-guru kita selalu mengontrol gurunya. Padahal yang namanya guru itu adalah manusia. Manusia itu kalau misalkan kita kontrol, kayak seperti begini, kalau tidak dengan aktifnya itu tidak akan bergerak, tidak akan berjalan. Kalau misalnya kita anak-anak hari ini kita belajar begitu secara induksi, mungkin anak-anak itu akan mengikuti apa yang kita suruh. Tetapi dari hatinya yang paling banyak belum tentu mereka mau, ya, belum tentu mereka mau untuk mempelajari yang kita lakukan. Maka ini terjadilah diskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah ini semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat itu menjadi diskonsepsi. Karena tidak semua kekuatan positif itu bermanfaat. Itu semua. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Betul atau tidak? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Betul atau tidak? Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Ketika Bapak dan Ibu memilih teori kontrol yang membuat anak-anak itu merasa bersalah. Contohnya, anak-anak dituduh kita padahal belum tentu ini tidak dapat membuat karakter. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Katanya orang dewasa itu berhak memaksa, tetapi tidak semudah itu. Kita guru, ya sebagai guru, mungkin kita menyuruh anak-anak untuk berbuat baik, untuk belajar, untuk beraktivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Namun ini terjadi hal yang berkelangkaan. Kalau misalkan si anak itu tidak mau menerima apa yang diajarkan, maka bagaimana kita kayak berbicara sepanjang mungkin, menyampaikan materi sepanjang mungkin, kalau anaknya tidak mau untuk mengikuti pelajaran yang kita lakukan. Nah selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu, ya, saya juga mengalami tentang stimulus respon. Nah sekarang ini berubah paradigmanya itu menjadi sebuah teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, ya, menurut stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sama halnya seperti saya pada kebutuhan saya dengan itu tidak sama. Pada itu kebutuhannya lebih tinggi mungkin daripada saya, tetapi saya ya lebih dekat daripada Anda. Nah ini stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama ini tidak benar. Melainkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di dalam teori kontrol terjadi perbedaan. Perbedaannya kenapa? Karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya, memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gambaran masa depan katanya. Saya sama Bu Siti, gambaran masa depan mungkin berbeda dari saya. Kalau saya cuma ingin ya sebatas sukses di masa depan, mungkin Bu Siti lebih. Nah kemudian kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain
tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teori sport. Tetapi di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, salah satu contoh, anak-anak kita itu pergi dari rumahnya mungkin tujuannya belajar, bukan dilihat dari buruknya, ya, sebagai suatu kesalahan. Kita udah berangkat ke sekolah itu ada sesuatu kayak seperti yang dia dari buruknya orang tua nanti pasti belajar, tapi di dalam kehidupan semua perilaku itu memiliki tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, terus dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak mungkin orang lain bisa mengontrol. Sama halnya kita ya terhadap siswa kita. Jadi ketika siswa kita itu disuruh melakukan apapun, mungkin dia sendiri mau, tetapi tidak ada di dalam hatinya, tidak bersedia untuk mengikuti semua yang telah kita ajar. Kemudian di dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, saya tidak bisa mengontrol. Kemudian stimulus respon selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat kebutuhan gagal. Nah, di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, di dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi intinya ketika kita menyuruh anak kita mengajar kita untuk lomba, pasti jawaban kita itu harus menang dan ada yang kalah. Kalau kalah harus juga, nanti kita udah usaha sesuai bukti ya, mengikuti kegiatan tersebut. Dan di dalam teori kontrol itu tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang kalah. Model berpikir dalam teori kontrol itu menang. Jadi ilmu kesadaran dari diri kita masing-masing itu bahwa kita itu harus menang di dalam melakukan sesuatu yang penting. Jadi yang terakhir di dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang, tidak kalah. Selanjutnya disiplin positif. Kalau dengan disiplin sekilas kita membayangkan disiplin juga suatu peraturan ataupun tata tertib yang terjadi. Padahal disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini bukan disiplin yang sebenarnya. Jadi bukan disiplin karena ada instruksi dari orang lain. Contoh seperti ketika sekolah diadakan apa? Kalau kita berpikirnya menggunakan disiplin positif, tentu kita akan menyadari bahwa kita tidak boleh bilang ketika orang tua kita bubarkan. Seperti mulai disiplin kalau disiplin itu terjadi pada diri kita menyadari bahwa ini tanggung jawab kita. Maka secara aspek kita akan menepati aturan ataupun disiplin yang mungkin lepas kosong akan tidak peralatan sekolah. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan pembelajaran atau reward, apalagi ancaman atau hukuman. Jadi kita seperti ini sudah tidak lagi yang namanya reward atau imbalan. Contoh seperti ini, ketika anak-anak dikasih pertanyaan, kemudian kita kasih ini
dapat satu bisa. Maka fokusnya anak itu bukan pertanyaan ataupun penyampaian yang akan kita tentukan, melainkan pada pertanyaan ini. Bahwa di sini ketika saya ajukan pertanyaan, karena ada satu pertanyaan misalkan, kemudian kalau bisa menjawab, saya kasih uangnya. Kepada terjadi mungkin uang yang akan saya berikan. Iya, bonus tidak cuma dari yang jadi pada zaman sekarang ini pembelajaran tentunya harus pembelajaran peserta ini tanpa imbalan atau penghargaan, apalagi ancaman atau ancaman ini tidak boleh dilaksanakan, apalagi hukuman ya, hukuman kayak menyuruh anak-anak kita 100 kali kemudian ancamannya seperti ini, kalau kamu tidak sekolah sanksinya kamu berdiri yang tidak boleh dilakukan oleh guru zaman sekarang. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang baik. Jadi yang disebut dengan motivasi intrinsik itu motivasi yang tumbuh dari dirinya anak tersebut. Gitu. Jadi bukan karena kita berikan motivasi, ya, tapi anak itu memiliki motivasi intrinsik sendiri yang ada dalam dirinya. Maka setelah itu muncullah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini mungkin bisa dijadikan pelajaran buat kita bahwa nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama tentunya ini profil pelajar Pancasila yang terdiri di dalamnya itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkreatif. Kemudian selanjutnya ada Ipo Primaria program. Ini program yang saya sudah mendengar juga ya sebelum ini ada program Primaria program OPY. Nah, di dalam Ipo Primaria ini terdapat toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, menjadi dan komitmen. Nah, ini kenapa pada Ibu Primari yang program. Kemudian nilai kebajikan yang selanjutnya ada pada life skill atau keterampilan hidup. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan institusi yang perlu kita tetapkan. Yang dapat kita adopsi dari Pancasila dan juga dengan program OPYP dan life skill atau keterampilan hidup. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam pada semua peserta didik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita yang manusia kan? Ya, manusia bukan program. Kita adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang bermacam karena kita punya pikiran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kemudian kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada intinya manusia itu memiliki kebutuhan, karena kebutuhannya itu sangat bervariasi dan berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tentu manusia itu menginginkan atau memiliki kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua,
Kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang berpuasa bisa misalkan kita tidak ada di saya ini, otomatis yang saya itu tidak hilang pemasukan di rumah. Kan di rumahnya kita sebagai orang tua ya hilang atau tidak kasih sayang. Kemudian kebebasan yang sendiri kayak bu sini bu kemana iya dilanjutkan ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dimulakan motivasi intrinsik. Motivasi dari luar, betul. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan tentang beberapa ini motivasi dari luar. Kalau kamu berdoa itu kamu dapat uang berapa? Motivasi yang di luar. Tetapi kalau motivasi intrinsik, motivasi yang dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mematuhi fungsi hubungan dengan budaya mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Maka motivasi intrinsik itu harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, jangan menerapkan motivasi yang intrinsik saja, tapi yang utama adalah intrinsik. Kalau sudah dari diri kita, dari orang diri akui bahwa itu makanan Tuhan terus harus yang lakukan sesuatu yang maka itu karena yang nah itu hukuman. Kemudian konsekuensi, kemudian ada restitusi. Apa yang hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman terhadap. Jadi ketika kita melakukan hukuman dalam murid kita, tentu yang akan diubah itu adalah imannya. Ketika anak kita itu berapa gitu, kemudian saksikan semuanya, berpani semua, kita akan bisa mendapatkan putihnya akan hilang, yang dirinya akan normal. Maka dari itu kita sebagai guru ini hukuman itu sudah tidak zaman lagi, sudah harus dihilangkan. Karena percuma saja ketika kita sitel atau pukul mungkin sehari dan dulu, tapi hari berikutnya ya seperti itu karena tidak muncul dari dirinya. Ketika di rumah bersama sebagai orang tua menjadi anak di rumah, anak kita dipukul sampai baru nggak mau itu. Jadi ya tetap aja hari berikutnya itu dari itu itulah terjadi. Kemudian konsekuensi apa? Konsekuensi ini terencana kemudian disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman hukumnya. Karena adanya konsekuensi ini, ya betul terencana kemudian disepakati sesuai peraturan yang berlaku misalkan. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor itu dia tadi ditinggal lihat itu. Nah inilah konsekuensinya. Nah di sini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ketika murid mengalami permasalahan, kita berdiskusi dengan murid tersebut dan murid kita ikut yang dapat menentukan solusi sendiri. Tidak usah kita
kita yang mencarikan, silakan anak-anak kita mencari solusi yang terbaik. Ketika kamu berkelahi, solusinya mungkin dia berkata berminta maaf. Itu jadi mereka restitusi. Sampai di sini paham Pak? Kalau ada yang ditanyakan, berapa? Terima kasih Pak Wandi atas kesempatannya. Berdasarkan perbedaan yang saya sampaikan, ada pemahaman yang beda antara zaman dulu dan zaman sekarang. Ini ayat singkatnya baru yang dalam disiplin positif lah, masalah disiplin positif. Ini seperti pada poin ini adanya ilusi yang miskonsepsi, yang miskonsepsi bahwa memberikan imbalan ataupun hadiah itu tidak lagi lah, tidak usah lagi, atau umpamanya memberikan hukuman juga yang penting gitu ya. Yang diharapkan sekarang adalah munculnya kesadaran pribadi dari pribadi dalam diri pribadinya gitu ya. Ini baik sekali karena melalui hadiah itu kadang-kadang hanya sebatas menyerongkan hadiah muncul gitu ya, sementara hal yang lain nilai hadiah apa kan tidak berlaku baik atau dalam hubungan juga seperti itu. Cuma dikaitkan dengan ini Pak, dikaitkan dengan diferensiasi itu ya, bahwa pembelajaran itu harus diferensiasi, harus segera ketika melakukan berbagai kegiatan lah sesuai dengan karakter masing-masing, dan juga bahwa sifat anak itu individual sisinya, bahwa anak memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Gimana caranya yang dilakukan seorang guru jika menginginkan kalau intriksinya sulitnya intriksinya jadi sadar-sadar gitu ya, bahwa anak itu dalam melakukan kesalahan walaupun hayal lama gitu ya, anak itu dimunculkan kesadaran sendiri untuk melakukan kegiatan positif ya. Tapi muncul anak itu sudah terbiasa kalau ingin kalau ingin yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada itu harus dengan agak keras sekali ya, harus keras dengan cara ini tidak bisa. Nah barangkali dari Pak Wandi yang pengalaman ya, istilah teori-teori yang didapatkan dari program guru penggerak, ada solusinya gimana caranya untuk mengubah perilaku anak yang sudah terbiasa, mereka sudah terbiasa dengan bisa berubah itu dengan hukuman. Jadi bagaimana, barangkali ada solusinya. Ya baik, terima kasih Pak. Terkait kita di slide berikutnya ada ya, tentang teori konsep teori. Maka guru terlebih dahulu harus memposisikan diri itu sebagai apa? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai manajer? Dan ini yang penting posisi guru itu memposisikan diri seperti itu. Alangkah lebih baiknya ketika terjadi hal demikian, maka si guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Yang mana manajer itu dapat mengontrol suatu kegiatan yang ada di sekolah. Nah, ketika dikaitkan dengan terjadi anak yang masih saja tidak menerima kesadaran dari guru. Nah, ini merupakan teori yang perlu dan saya sukai karena ini sangat realita gitu Pak, di lapangannya seperti ini ya, seperti ketika kita mengajak siswa untuk beralih ke budaya kompetisi. Yang pertama setelah mempelajari menerapkan sikap peraturan kelas. Terlebih dahulu kita membuat peraturan kelas dan nantinya kesepakatan kelas. Tidak ada peraturan, kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak, kemudian kita kasih penguatan dan di akhir kita sepakati bersama oleh anak tersebut.
Mungkin kalau dengan cara demikian, bukan guru yang memberikan aturannya, bukan, tetapi siswa dari dirinya sendiri yang muncul. Terima kasih Pak. Nah, ini kan ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kita ini kira-kira ada di mana ya? Apakah hukum? Apakah buat merasa bersalah? Apakah sebagai pemain? Apakah sebagai mantan? Apakah sebagai media? Iya, betul. Yang tertinggi kastanya itu adalah manajer. Kita ini sebagai guru sebagai manajer. Yang mana manajer ini dapat mengontrol semua keadaan siswa yang ada di kelas. Kemudian komando cuma melihat perkembangan saja, ketinggalan dunia. Terus kalau misalnya ada yang salah, mungkin dihukum atau juga dibuat mereka itu merasa bersalah. Nah, kemarin ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan CPP dari angkatan 11, ini terjadi miskonstruksi dalam memposisikan diri sebagai teman. Kalau di jenjang sekolah dasar itu mungkin, karena anaknya masih kecil. Kalau kita bandingkan dengan sekolah SPTN, anak-anak itu sudah memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, ketika duduk dengan kita pun mungkin anak itu merasa gimana gitu ya, kalau misalkan anak-anak ya seusia 13 atau 15 tahun ke atas, itu akan tidak boleh diterapkan yang disebut dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau memposisikan diri sebagai teman di sekolah SD, ya, maka anak akan bergantungan kita. Mungkin saja ketika ada guru yang lain masuk ke kelas itu, anak menolak. Anak menolak sama seperti tadi di kelas 1 kan, kelas 1. Ketika saya masuk kelas 1, gak mau sama bapak dan bersama guru. Mungkin guru kan menerapkannya ini sebagai anak. Cuma batas tidak ada salahnya, cuma ya kelemahannya itu sih anak menjadi ketergantungan. Kalau misalkan tidak ada kepada, dia hanya 2 bulan itu terkait dengan tidak ada pada kita memposisikan itu siswa sebagai teman. Dalam artian bukan teman seperti kita ini juga, tapi ya teman sebagai siswa. Nah, pada dulu untuk selanjutnya saya persilakan kepada ibu untuk menyimak video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pergi sana lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerah dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditunggu bapak kepala sekolah, Naren. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditunggu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini harus jelaskan selamat dong. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kelas. Sekarang cepat bos. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Selamat pagi. Wah, sudah jam berapa ini kan? Lama banget ya. Iya Bu, kami ibu saya udah mau saya Bu. Kamu makan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok lambat sih? Iya Bu, saya mau balik lagi tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap biar kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja. Sampai Ibu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Menjalankan seorang pendidik sampai pada posisi seorang pendidik. Nah, tujuan kita pasti yaitu menciptakan Setelah Bapak Ibu dan Ibu melihat posisi kontrol. kira-kira posisi kontrol yang lebih baik ya. Ya memang manajemen udah pasti, tapi untuk kejadiannya itu hampir 5-5 kan alami gitu. Betul, ya kan anak itu tidak cuma sebatas memberitahu atau menyalahkan, sebenarnya gak ada individu mesti ada. Apalagi bukan masalah kalau kita bayar nakal begitu pasti. Untuk 5 poin itu pasti dengan alaminya. Betul Pak, karena 5 kontrol itu ada 5. 1 hukum, 2 membuat masalah, 3 yang paling tinggi aspanya itu adalah pendidikan. Jadi kalau lebih baiknya kalau kita itu memposisikan diri sebagai supaya apa? Supaya anak itu terjadi motivasi intrinstiknya, muncul motivasi intrinsik yang muncul dari diri. Kayak seperti kasus tadi ya, untuk yang paling terakhir tadi di manajer terhadap jadi caranya seperti apa? Ya dengan cara menggunakan keyakinan yang jelas. Jadi kemudian kita itu akan menyadari tentang apa ya mereka lakukan. Jadi kita tidak usah memberikan konsekuensi. Biarkan murid kita itu yang memilih mau seperti apa, gitu, mau seperti apa agar perilaku itu dapat berubah. Tidak perlu dengan suara keras, dengan nada tinggi, apalagi sebagai posisi sebagai teman. Itu bagus, tapi dampaknya itu akan terjadi pertanyaan apa? Ketika mungkin sebagian mana tidak perlu diajar oleh ulama, tidak perlu berkata, ada dari rekan kita yang tidak itu dapat dari kondisi dulu memposisikannya seperti itu. Alangkah yang lebih baiknya mulai dari ini, mulai dari hari ini dan ke depan kita menerapkan kondisi kontrol sebagai jadi. Dan di sini contoh beberapa 5 posisi kontrol dulu. Kasus pertamanya siswa tidak memakai akun saat upacara bendera. Kalau memposisikan guru sebagai penghukum, maka guru akan berkata hormat pada bendera selama setia. Dan guru anak dengan nada tinggi ya, untuk menghormat bendera selama setia. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini berarti anak akan timbul merasa bersalah, ya, sedih, kemudian ngedol. Jadi
Ketika kita melakukan ataupun menerapkan fungsi kontrol sebagai musuh, maka tentunya ada akan merasa sakit ini, akan merasa kecewa dengan guru yang mereka idolakan. Kemudian ketika membersihkan guru sebagai pembuat merasa bersalah, dampaknya itu siswa akan menjadi terpuruk. Kemudian selanjutnya, Bapak penerapan 5 fungsi kontrol guru. Kasusnya ini sama seperti tadi, yaitu tidak memakai atribut lengkap sangat kepada budaya. Dan ketika fungsi guru itu memposisikannya sebagai teman, mungkin akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu diri ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Dan kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi guru itu berarti posisinya sebagai berikutnya sebagai pemantau. Oke, guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu bagasinya. Setelah upacara, kamu balik atributnya operasi dan jangan bergagal sebagai sebuah pemantau. Kemudian berikutnya sebagai manajer. Nah, seharusnya guru itu berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Iya, diskusi dengan siswa itu. Kenapa sih kesalahan kamu? Tidak memakai atribut lengkap sampai upacara kan mungkin anak tidak berkata, Pak, aduh, atributnya atau saya dulu beli, tapi saya tidak punya uang. Kalau kita memiliki tadi sebagai pemukul, langsung dihukum, kita tidak berbuat dosa. Jadi kita tuh merasa berbuat dosa kepada kita kalau memposisikannya itu seperti itu. Nah, di sini kalau kita memposisikan sebagai manajer, maka pertanyaan yang akan kita ucapkan terhadap siswa, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya. Anak ini tidak mungkin ataupun tidak bisa sekaligus. Ya. Ketika kita akan seperti ini, memposisikan sebagai manajer, dan kemudian di depan tidak ulangi lagi. Tapi berulang kali kita terapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan bisa bertanya, apa itu motivasi dari itu? Jadi tidak cukup sekali, tidak cukup. Nah, selanjutnya posisi kontrol apakah? Kalau yang ini saya kasih pertanyaan buat Kuneng. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi guru ini posisi kontrol itu sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sampai seperti itu. Membuat merasa betul. Dan posisi kontrol ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak-anak bersalah. Hanya kau dikecewakan ibu. Hanya kau menjadi juara satu. Karena dia memang apa yang dirasakan oleh anak kita. Mungkin dia merasa bersalah. Dia dapat juara satu lewat satu perlombaan. Nah ini yang harus dihindari semuanya. Selanjutnya ini buat siapa nih yang bisa menjawab ini? Yo, kamu tidak pernah dengar makanya. Nah di sini kita nada ataupun suara ataupun ucapan yang kita ucapkan, kamu tidak pernah benar melakukannya, kalian tidak posisi kontrol sebagai siapa yang kayak tadi ini? Belas. Oh ya. Kita ini ya, kita paradigma ya, sudah kita jalankan. Nah berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan? Ketika anak kita berbuat salah, apa yang kita ada konsekuensi?
harus compare atau harus kelompok dalam hal tidak dan sebagainya sudah tidak ada. Iya, dulu memastikan sebagai dulu ya seperti tapi sekarang iya. Tapi kalau misalnya kita berkolaborasi bersama-sama menggunakan komunikasi sebagai media ya sama. Tapi kalau misalkan saya sini ya tidak akan berhasil. Ya, kalau misalkan di sini sudah melakukan manajer dengan baik, tapi banyak lainnya itu saja. Itu harus kita ini jangan merasa menjadi orang yang kuat, orang yang bisa dan sebagainya. Kita tetap berkolaborasi dengan cara yang sekolah. Nah, dan terakhir di sini ada posisi kontrol. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Kalau kalian juara demi Bapak ya, supaya Bapak nanti dapat hadiah dari kelas sekolah. Ini sebagai bagus kalau tidak bagus. Dapatnya apa? Yang akan terjadi sampai di sini Bapak Ibu kalian bertanyakan? Ada satu lagi ya? Ada satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Opsinya ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantau. Terus mantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai karena dia tahu jika tidak mengerjakan keyakinan. Ya, setelah dari ini terjadi mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan terlalu lepas? Karena yang lain atau yang begini. Mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan terlalu lepas? Kalau bahasanya itu lebih kalau mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan terlalu lepas? Ini maksudnya kalau keyakinan keras meyakinkan bahwa istilahnya karena itu bahwa ada saat kepercayaan diri sendiri. Tapi kalau peraturan kan peraturan banyak yang istilahnya kalau peraturan itu cuma dia bisa dilakukan ya peraturan kan. Kalau peraturan itu kan tidak seperti dari omong maka bedanya keyakinan kelas dan kelas adalah kalau keyakinan oleh siswa untuk siswa kita sebagai murid memanage kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan kalau peraturan kelas ini mungkin kita hasil robot, mungkin juga kita hasil beli dari toko. Nah sekarang ini muncul fenomena baru di pasar-pasar untuk toko-toko aksesoris terdapat poster keyakinan ini bagus, tulisannya bagus pakai variasi dan lain sebagainya. Salah menurut saya. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang yang keyakinan yang itu harus dijual oleh siswa. Dengan cara apa? Dengan cara menuliskan kertas dari atas poster tadi. Siswa dikasih kertas, kemudian dia disuruh untuk membuat keyakinan boleh, juga dapat. Kemudian kita nanti pilih kesamaannya itu yang mana gitu, kita ambil masing-masing. Karena keyakinan pasti menurut saya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, misalkan di partau di sini itu ada 5, ada 6 keyakinan pasti itu mubazir. Karena anak-anak mungkin itu Pak. Contoh Pak, apa contoh keyakinan pasti seperti apa kata-kata yang seharusnya? Kata-kata yang seharusnya mungkin di slide berikutnya ada ya. Bisa sebut. Kalau kita melakukan ini ke pelatihannya.
ya. Pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifatnya itu apa? Tahu? Dan yang tidak asrama tidak terlihat tidak jelas tidak. Rambut itu ya, jadi bersifat abstrak itu jadi bebas berdasarkan pemahaman sesuai. Jangan kita yang intervensi. Ya, Kalau keyakinan plasma bukan antara kelas 3 ya, 3A dengan 3B belum tentu sama. beda. Beda berdasarkan mau ya, berarti mau masing-masing siswa untuk menggunakan nanti diusahakan bersama. Kalau misalnya hadir tepat waktu, harus bukan keyakinan tadi, yakin Ada yang begini jawabnya siswanya. Saya akan selalu mengerjakan PR. Iya. Berani seperti itu Bisa. kelas. Berapa orang yang menjawab seperti itu? Jadi itu yang baru 4. 4 orang yang menjawab seperti itu. Ya mungkin yang lainnya tidak seperti itu. Iya. Nanti cari yang positifnya itu yang mana? jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ini Pak, selanjutnya apa pertanyaan dari dunia? Yakin pertanyaan ya? Mau tahu juga, tapi pertanyaannya itu yang besar. Kemudian yang kedua adalah pernyataan positif, bukan tadi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat ya, banyak kali oleh 2 atau 3, maksimal 5, banyak kali 3 aja, 3 keyakinan tidak kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah yang masih tinggi keyakinannya, ya, ataupun jalan gimana ya, sesuaikan saja dengan yang ada di sekolah kita ini, yang ada di kelas kita. Dalam proses pembuatannya, kalau misalkan orang itu sudah di print pakai spanduk ya, sudah rapi. Kalau kita bikin aja pakai kertas gitu ya, seadanya ada di sekolah kita saja. Tuh. Kemudian semua warga sekolah ataupun warga kelas ini harus diterapkan, harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru ya, tidak hanya guru yang membuat keyakinan kelas, tapi semua warga sekolah. Nah, di sini Bu, langkah-langkah untuk merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Ayo, ya, silakan tuliskan keyakinan menurut kalian itu baik diterapkan di kelas kita. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Keyakinan itu berisi keinginan untuk diwujudkan selama proses pembelajaran 1 semester depan. Dengan demikian, siswa bisa lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, bahas keyakinan yang telah ditulis tadi. Setelah kita KPR yang digunakan sesuatu kita bahas. Guru membahas. Setelah siswa menulis keyakinannya, guru mengumpulkan semua tulisan tersebut, lalu guru bisa membahasnya bersama seluruh siswa di kelas. Bahas ini. Kemudian memilih keyakinan kelas. Memilih keyakinan kelas ini, tentunya kita membahas dulu satu persatu. Kalau misalkan pendapat 6 ya tentang keyakinan kelas, bahas satu persatu. Nah, guru dan siswa dapat memilih keyakinan kelas yang paling penting. Caranya dengan mengambil salah satu keyakinan yang paling besar jika ada 2 tulisan seperti ini. Kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Setelah keyakinan terbentuk, maka buatlah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Karena mungkin jawaban dari siswa itu bervariatif, apalagi di SD itu kadang-kadang haji ibadah ataupun disiplin ataupun datang tepat waktu ataupun yang lainnya. Jadi bervariasi nantinya. Nah, bila guru dan siswa sudah selesai memilih, maka keyakinan kelas yang telah dipilih juga menjadi kalimat positif. Kalimat positif dapat lebih mudah diterima oleh siswa daripada kalimat yang negatif. Nah, di akhir sesi kegiatan, ini guru dan siswa menyepakati keyakinan kelasnya. Setelah mereka membuat keyakinan, kemudian didiskusikan, terakhir disepakati. Mana ya? Kalau lebih baik kalau misalkan kita buat pernyataan. Nah, siswa 1 misalkan, pernyataan, ya, siswa 2 dan seterusnya membuat kesepakatan.
kesepakatan ataupun dalam keyakinan dibahas. Nah, tahap terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas, artinya dengan mengeceknya kembali agar seluruh siswa maupun guru telah satu suara terhadap keyakinan kelas yang dibahas. Kemudian guru bisa membuat kesepakatan terhadap keyakinan kelas ini agar siswa memahaminya. Nah, ini keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 5 ya. Saya tidak banyak yang saya buat terhadap keyakinan pada kelas 5. Yang pertama ini kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Nah, ini hasil dari siswa di kelas 5. Ya, setelah saya simpulkan, maka muncul nomor pertama dalam keyakinan kelas itu kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Nah, ini semua siswa sudah menyepakatinya, Bu. Sudah menyepakatinya. Kemudian yang kedua, saling menghargai, saling mengejek. Sudah disepakati oleh siswa. Dan ini sudah menjadi kalimat positif. Hadir di kelas tepat waktu, ini juga sudah disepakati bersama. Dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini merupakan kesepakatan, kesepakatan sehingga menjadi keyakinan dari kelas 5. Ini yang sudah saya buat. Berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu pada itu baru mendengar segitiga restitusi. Fungsi dan maksudnya mengajarkan ataupun membuat segitiga restitusi ini adalah untuk mengatasi masalah siswa. Caranya adalah dengan menstabilkan identitas. Jangan sampai kita merendahkan peserta didik kita ketika mereka sudah berbuat salah. Intinya kita harus menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jangan semata-mata karena kita itu sudah salah, teman-teman salah, berhubungan dengan dan sebagainya. Kalau itu validasi itu tindakan yang salah. Apakah itu dia yang berbuat atau orang lain yang berbuat? Gitu. Jadi kita jangan asal ya. Dan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, kata kita pada siswa. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Terus Bapak juga pernah melakukan itu. Ya, Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Ini merupakan pertanyaan kepada siswa di dalam proses menstabilkan identitas menurut segitiga restitusi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maka muncul pertanyaan ini terhadap siswa kita. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu harus bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus, yang terakhir kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini pertanyaan ya, pertanyaan ataupun dialog ketika memvalidasi tindakan yang salah menggunakan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik ataupun yang termotivasi dari dalam diri. Nah, maka pertanyaan yang akan kita ungkapkan kepada siswa ketika kita berdialog, apa keyakinan kita? Hanya dari kita apa ketika dia melanggar? Terus nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Nilainya apa? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam menanyakan keyakinan. Nah, di sini sudah saya mencoba untuk menerapkan proses segitiga restitusi di dalam mengatasi sebuah masalah. Nah, kasus yang pertama, Yusila itu tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Wih, suaranya kurang jelas ya.
Nah ini proses penerapan segitiga res. Yang pertama itu kita jangan dijatuhkan siswa, stabilkan identitas. Jadi siapa adanya yang baik dengan apa? Dengan maksudnya bernada tinggi ya. Kemudian kualitasnya dari sekolah itu tadi berbuat seperti itu mungkin ada batasannya dan menanyakan keyakinan. Akhirnya dikira ini dia merasa melanggar keyakinan dan akan mau memperbaikinya. Dan pada akhirnya dia minta maaf kepada saya ketika dia melakukan kesalahan. Ini banyak bu, jadi sekitar 30 menit biasanya. Dan yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu ya, yang menelusuri muridnya menjadi sadar diri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Sampai di sini, Bapak dan Ibu paham? Tentang budaya positif. Bagaimana Pak? Ada yang mau diingatkan? Silakan Pak. Ini dalam membuat keyakinan kelas tadi sudah disampaikan ya, itu hanya baik sekali gitu ya. Dan sekarang mah ada tidak lagi itu peraturan tidaknya ya, dan diharapkan ini munculnya motivasinya intrinsik ya seperti itu. Dan diharapkan ini bukan hanya kelas kawani saja, mungkin untuk kelas-kelas yang lain juga diharapkan membuat keyakinan kelas satu semester tentunya. Ini dalam pemahaman tadi salah satunya adalah bahwa dalam menuliskan keyakinan kelas dari siswa yang itu kan universal ya, universal. Dan yang keduanya diharapkan adalah membuat kalimat positif, gitu ya, positif agar kalimat positif itu biasanya kecenderungan untuk dilaksanakan dibanding dengan kalimat negatif, gitu ya. Supaya lebih jelas ke guru yang lain mohon dijelaskan, gitu ya. Kalimat yang positifnya contohnya apa, dan contohnya apa, gitu. Supaya lebih guru yang lain pada paham. Jadi kalau kalimat positif itu Pak, mungkin siswa tidak akan anak silakan kalian buat kalimat positif. Anak kelas 4 mana tahu Pak kalimat positif itu bukan tahu yang mana positif mana negatif. Nanti guru yang mengarahkannya. Nah di sini kalimat positif dan negatif. Kalimat positifnya itu kayak seperti harus datang tepat waktu. Nah itu Pak kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya berarti jangan terlambat dari kata-kata yang kata jangan tidak boleh ya tidak boleh. Nah, itu harus kita hindari ya. Kita buat satu kalimat positif sehingga menjadi kelas ya tidak perlu buang sampah kalimat negatif Jadi kalau lama yang ya iya. Nah, begitu Pak. Jadi pada intinya Bu, di dalam budaya positif ini sangat akan sekali kaitannya dengan kita sebagai manusia ya. Kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita ini, posisi kita sebagai guru. Tentunya kita harus memposisikan kita sebagai manajer apa tadi, kamu ya, bukan sebagai pemimpin atau sebagai teman atau sebagai pemakhluk. Jadi yang lebih tinggi aspek itu adalah sebagai manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua pada kesempatan hari ini sehat ya. Ini merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka kita semua itu harus bersyukur dengan mengucapkan apa?
dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Tiap hari kita perbanyak alhamdulillah. Itu merupakan salah satu tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam, yang mulai dari kesehatan, kemudian kenikmatan dan lain sebagainya. Ya, setiap hari kita mendapatkan dari Allah Subhanahu. Nah, pada kesempatan siang ini, pagi ini, kita akan membuat satu keyakinan keras. Ya. Apa sebelumnya kalian sudah mendengar keyakinan keras? Belum kan? Belum. Ya, keyakinan kelas itu, kalau ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tahu? Apa keyakinan kelas? Nah, suatu kegiatan ataupun hal yang harus kita sepakati bersama di dalam satu kelas. Semua teman-teman nih, teman-teman kita dalam satu kelas. Jumlahnya ada berapa nih? Ada 44, luar biasa. Kelas kita ini jumlahnya 44 siswa, sangat banyak sekali. Ya, maka dari itu kita untuk hari ini akan membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang mana diharapkan nanti kesepakatan kelas ini muncul dari diri kalian sendiri, atau kata-katanya itu muncul dari hati sanubari yang paling dalam. Ya, di sini Bapak sudah sediakan kertas pos. Ya, jumlahnya di sini ada 3 warna. Untuk kelompok 1 nanti menggunakan warna hijau, kelompok 2 warna kuning, kelompok 3 warna pink. Ya. Setelah itu kalian nanti menempelkan hasil dari keyakinan kelas masing-masing. Ya. Tempel di sini, tempel bukan dengan disusun. Misalkan kelompok 1 susunannya ke bawah sini ya, sini dan seterusnya. Kelompok 2 dan seterusnya. Ya. Setelah itu nanti Bapak akan seleksi ataupun akan pisahkan mana kata-kata yang mirip atau yang sama, sehingga nanti akan timbul ataupun akan timbul satu kesepakatan kelas yang perlu kita yakini bersama. Contohnya apa coba? Disiplin, benar, disiplin. Disiplin itu merupakan kata positif, kata positif yang mungkin nanti kalian itu harus lakukan atau harus taati, karena keyakinan yang menurut kalian pantas untuk di kelas 4 ini. Kalau di kelas 5 belum tentu ya kesepakatannya sama. Maka kesepakatan kelas 4 berbeda dengan kesepakatan kelas 5. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita bagikan satu persatu untuk 3. Kalau kita diskusikan. Keyakinan kelas yang menurut kalian itu kalau ucapkan memisah ataupun menggabungkan dari sekian banyak keyakinan kalian, nanti akan menjadi suatu kesepakatan
sifat baik itu kalau kalimat positifnya betul, sifat baik itu jujur, maka jujur kita tindakan di sini. Kemudian berjanji menjadi anak yang bersifat baik. Ini di sini sifat baik aja ya, sifat baik sifat di sini. Terus sopan. Nah, ini sopan sifat baik juga sebenarnya. Sopan. Sifat baik sini. Nah, ini jujur. Memperhatikan guru berarti kalau memperhatikan guru disiplin atau jujur? Memperhatikan guru disiplin, ya, disiplin. Saya akan memperhatikan guru berarti disiplin. Pindah sini. Terus yang ini aku akan melakukan kebaikan dengan baik. Baik. Tadi kan sifat baik ya di sini. Baik. Oke. Ini disiplin. Disiplin. Terus makan di kelas, jangan makan di kelas. Ini semua sudah. Jadi ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok keyakinan yang menurut kalian itu harus diyakini oleh semuanya. Yang paling banyak ya dari semuanya ini, keyakinan kalian ini adalah yang disiplin aja. Ini disiplin. Yang paling banyak itu adalah disiplin ya. Ini berarti nomor 1 ini disiplin. Harus kita taati dan harus kita sepakati. Nah sekarang setelah muncul kata ataupun kalimat positif terkait keyakinan pelaku, ini semua ada dibahas ya. Maka sekarang kita sepakati bersama. Salah satunya dengan kalian menandatangani ini. Silakan tanda tangan ya. Tanda tangani semua yang sudah kalian sepakati. Kesepakatan. Bilang dulu ke sana. Yang pertama, silakan ditulis nama dan tanda tangan di sini. Dengan soal-soal ya. Soal yang keyakinan kelas kita. Ingat, keyakinan kelas kita itu satu apa? Apa? Ini buang sampah pada tempat. Ini yang ditulis oleh kalian tadi kan? Berarti buang sampah pada tempat. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 4 adalah membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu gitu. Yang kedua, menghargai orang lain, menghargai teman sekelas. Beliau, Asbar dan lain sebagainya ini harus saling menghargai. Kemudian berikutnya, menghormati guru, dan menghargai teman kelas. Nanti bapak akan biarkan kepada dia. Kemudian mengerjakan soal ulangan dengan
itu ketika nanti kalian disuruh membuat diberikan soal, kalian jawab dengan tujuan, jangan sampai memperoleh harus saling tolong ketika teman kita ada kesusahan, kita kan teman kita ada